Kalau kita berbicara JS, itu ilustrasi yang simple bisa melihat dari sebuah kue. Jadi di sini adalah kue, kemudian kue ini terdiri dari layer-layer. Ada layer dari land use, elevasi, kemudian parcel atau coupling tanah, jalan, dan juga titik dari pelanggan, customers. Ini adalah real world kita. Sebuah fenomena nyata di dunia kita itu ternyata di dalam JS itu ibaratnya adalah sebuah kue yang berlapis. Jadi terdiri dari lapisan tata guna lahan, ketinggian, parcel, jalan, dan customers. Nah, kemudian ini di overlay tumpang susun. Kemudian akhirnya di dalam JS merepresentasikan gitu ya adalah real world kita. Jadi satu jalan yang populer untuk menjelaskan dan memvisualisasikan sebuah JS itu adalah menggambarkannya sebagai sebuah kue dengan banyak layer. Jadi setiap dari layer dari kue itu merepresentasikan tema geografis yang berbeda. Ada land use, ada elevasi, ada parcel, ada street, dan customers. Gitu. Contohnya tadi ya, bisa juga water features, buildings, and roads. Dan setiap layer itu disusun satu dengan yang lain itu tumpang tindih. Jadi disusun yang satu di atas gitu ya ke yang lain. Jadi ini numpuk ke sini, ini numpuk ke sini, ini numpuk ke sini, ini numpuk ke sini. Nah, kemudian 5 layer ini ditumpuk dalam satu layer. Nanti kita punya layer JS gitu. Dan JS ini adalah real world kita. Sebuah quotes dari CEO Esri gitu ya. Jadi Esri ini salah satu software developer yang mengembangkan JS, yaitu nanti kita punya ArcGIS gitu ya. Jadi itu adalah software untuk kita melakukan pemetaan gitu ya, input, manipulasi data, database, dan sebagainya. Itu berbayar. Tapi yang versi student juga ada, kemudian sekarang meluncurkan yang terbaru ada ArcGIS Pro. Esri ini cabangnya di Indonesia ada, Esri Indonesia ada di Jakarta Selatan. Kemudian kalau yang free license itu yang kalian gunakan di dalam praktikum. Gitu. Kalau teknik lingkungan silakan mau mencoba juga itu bisa gitu QGIS gitu ya. Software QGIS itu adalah free license, jadi tidak perlu bayar. Nah, quotes-nya ini itu adalah bahwa JS itu membuka gitu ya, jadi menemukan gitu meaning dan insight dari data. Jadi JS ini itu dari data yang kita punya akan ditemukan sebuah informasi. Jadi JS itu converting data to information. Dari sekumpulan data kita bisa melihat pola, bisa melihat tren, gitu ya, bisa melihat insight, wawasan, inspirasi, bisa melihat makna. Jadi ada informasi di sana. Gitu. Dan JS ini berkembang dengan sangat cepat gitu ya, seiring berkembangnya teknologi juga ya, dari teknologi GPS, teknologi komputer, teknologi internet, web, dan sebagainya. Sehingga menghasilkan sebuah proses problem solving gitu ya, yang kompleks pun kita bisa gunakan dengan JS. Nah, jadi tadi JS mengkonvert data menjadi informasi. Kalau data dia masih sifatnya mentah, jadi dia hanya menampilkan fakta saja, belum ada sesuatu hal yang bisa kita tarik, baik sebagai sebuah wawasan, sebagai sebuah pengetahuan gitu ya, sebagai sebuah apalagi arti gitu ya. Jadi dia masih sebagai sebuah data mentah, sebagai sesuatu yang mentah, jadi fakta gitu ya, karakteristik, kemudian pengukuran, kemudian juga object of interest dan sebagainya. Ya contohnya kita misal punya data gitu ya, ada jalan, panjang, dan sebagainya. Itu hanya sebagai data saja. Atau orang tinggi sekian, sekian gitu, data saja. Nah, kalau informasi, itu sudah kita olah. Jadi dia merefer kepada pengetahuan. Ada knowledge di sana. Gitu.
Jadi melalui koleksi, kalau tadi dia jalan, kita jalannya koleksi satu desa. Jadi kita tahu bagaimana nanti informasinya jalur terdekat ke balai desa. Atau kalau tinggi orang tadi ya, kita kumpulkan kolek tinggi-tinggi para atlet gitu. Jadi kita tahu gitu. Nanti mungkin bisa menarik korelasi dan sebagainya gitu. Kemudian di sana juga bisa melakukan interpretasi. Kita mengambil data gitu ya, titik bor, suatu pengeboran minyak, kita memiliki lapisan reservoir pada kedalaman berapa gitu. Kita bisa interpretasi gitu ya dengan data-data atribut pelengkapnya gitu ya mengenai TOC dan sebagainya. Jadi kita tahu bagaimana kira-kira potensi minyak di suatu wilayah dan analisis data. Jadi kita memiliki peta tematik lahan, kemudian ketinggian, titik customer, kemudian kita lakukan tumpang susun gitu ya melalui layer-layer tersebut. Kemudian kita analisis di mana sih daerah-daerah yang kira-kira bagus untuk kita membuka sebuah bisnis gitu ya. Jadi ada analisis data, ada pengumpulan data, ada interpretasi dan sebagainya. Nah, ini definisi dari GIS-nya. Jadi GIS ini banyak sekali ya. Setiap orang memiliki definisi favoritnya masing-masing. Jadi ada banyak pilihan. Dia tidak bisa didefinisikan GIS sebagai sesuatu definisi tunggal. Jadi ini contohnya ada banyak untuk public, decision maker, kemudian scientist, gitu ya, utility manager, investigator, kemudian research manager. Jadi masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Memiliki definisi favoritnya masing-masing, gitu ya. Jadi mana sih yang lebih cocok buat dia, gitu ya definisinya. Contohnya kalau untuk public ya intinya itu adalah kumpulan peta di dalam sebuah data spasial. Jadi disimpan di dalam komputer secara digital. Atau kalau decision maker di sana ya, dia adalah untuk solving problem. Dia punya masalah apa sih gitu ya? Dia punya masalah ternyata selama ini gitu ya, terjadi kemacetan. Nah, bagaimana sih mengatasinya? Itu bisa juga solving problem. Kemudian spatial decision support system. Ya ini sama gitu ya. Jadi scientist ingin mengkaji tentang transportasi gitu ya, kemudian tentang eksplorasi gitu ya, untuk pembuangan limbah gitu ya, untuk polusi gitu ya, dan sebagainya. Itu bisa. Kemudian utility managers. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang fasilitas publik gitu ya. Tadi juga transportasi gitu ya. Nah, ini jadi untuk menginventarisasi gitu ya, fitur-fitur yang terdistribusi secara geografis. Gitu. Taman ada di mana, gedung ada di mana gitu ya. Kawasan kota ada di mana kayak gitu. Jadi fasilitas publik jalan gitu ada di mana. Jadi kita tahu nanti kira-kira inventarisnya ada di mana saja. Atau mungkin nanti distribusi dari sebuah pipa pabrik gitu ya. Di mana itu sebagai inventaris. Atau sebuah tool untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ini adalah pekerjaannya saintis. Jadi di sana tentu ada serangkaian investigasi, penyelidikan untuk mengungkap sebuah makna gitu ya di balik informasi geografis yang ditampilkan. Ya, misal katakanlah sebuah saintis bekerja pada suatu wilayah gitu ya. Wilayah yang ada di Papua. Di sana memiliki morfologi yang sangat terjal. Kemudian ada sebuah bentukan kontur topografi yang berbeda sendiri. Ya bisa jadi nanti dia definisikan, investigasikan melalui kemiringan lereng gitu ya, melalui fitur-fitur yang berbeda gitu ya, fitur-fitur yang terisolasi gitu dan bisa memaknai itu sebagai sebuah intrusi gitu ya. Di sana bisa kontak dengan batuan sekitarnya gitu kan dan sebagainya gitu. Kemudian sebuah tool untuk mengoperasikan gitu ya data geografi gitu ya. Ini resource manager. Jadi dia planner. Ya kalau misal dia pakai tangan secara manual tentu dia tidak akurat dan mahal gitu ya. Jadi dia bisa menggunakan operasi dari data GIS karena lebih bisa dibilang
lebih murah dan hampir tidak berbayar juga, dan bisa mengintegrasikan banyak sekali data dalam satu platform JAS gitu. Kemudian di dalam JAS juga ada bagian-bagian komponennya. Ada bagian komponen JAS, yaitu ada 5 ditambah satu network. Network ini nanti yang akan menghubungkan semua komponen ini gitu ya dalam satu orang gitu ya. Kemudian nanti bisa dihubungkan ke orang lain. Jadi secara jaringan. Jadi bisa kita akses kemana-mana via internet gitu ya, via web dan sebagainya. Komponen pertama tentu ada orang. People ini orang yang sudah terlatih. Sebenarnya tidak semua orang yang terlatih ya pakai JS. Kita aja yang sebenarnya belum bisa melakukan JS itu bisa, karena JS ini berbasis teknologi dan mestinya gitu ya orang yang melek teknologi bisa dengan mudah memahami teknologi JS. Jadi yang mengambil keputusan, mengambil makna di balik informasi geografis itu adalah people, adalah orang-orang, entah dia grup, komunitas, atau secara pribadi. Kemudian ada hardware. Tentu kita juga melihat device dari peta kita ya dari monitor, menginput lewat keyboard gitu ya, mendigitasi, mentrace lewat mouse, kemudian menginput data lewat GPS. Nah, ini adalah hardware. Jadi komponen dari JS. Kemudian ada sebuah prosedur, ada manajemen. Jadi ada alur. Bagaimana nanti processing dari JS-nya itu sendiri gitu ya, akan diberikan kemana gitu ya. Jadi ada manajemennya. Kemudian siapa yang bertugas mengumpulkan data dan sebagainya gitu ya. Ada alur-alur kerjanya, diagram alirnya, bagaimana suatu project bisa diselesaikan dengan JS, menginput data, kemudian juga melakukan analisis spasial, kemudian memvisualisasikannya. Jadi ada serangkaian prosedur-prosedur. Kemudian ada data. Nah, data ini tentu yang paling penting. Data koordinat gitu ya, data batas administratif, jadi banyak sekali kumpulan-kumpulan data. Dan kemudian software. Nah, software ini adalah program komputer untuk merunning gitu ya data-data tersebut sehingga bisa kita olah menjadi sebuah informasi gitu ya, tentu melalui sebuah prosedur gitu ya, sebuah manajemen. Dan terakhir digabungkan dengan disalurkan gitu ya, dikaitkan semua hal gitu melalui jaringan atau net.